kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Salam, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam acara bincang-bincang santai. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya oleh karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita boleh bernapas, semuanya oleh karena berkat Tuhan. Saudara terkasih yang berada di rumah, baik di tempat pekerjaan, baik di ladang, di lembah-lembah, dimanapun berada, kiranya kita bersukacita, kita beria-ria di dalam Tuhan yang senantiasa menyertai kita, mengasihi kita, apapun keadaan kita. Saudara terkasih, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita, yang menciptakan kita dalam rupa, dalam kemuliaan-Nya. Ia yang menanggung segala kelemahan kita, Ia yang menyembuhkan kita. Sebab itu, baiklah kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Ingatlah segala akan kebaikan-Nya, sebab Ia yang menyembuhkan. Ia yang menebus engkau dari lubang kubur. Ia menyembuhkan engkau. Ia yang memberikan engkau damai, sejahtera, dan sukacita. Ia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus tetap teguh, senantiasa berjaga-jaga di dalam firman Tuhan, di dalam doa, dan senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita. Saudara terkasih, jangan bersungut-sungut, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari penuh dengan ketidakpastian, hari-hari yang penuh dengan pencobaan yang membuat kita merasa khawatir, merasa bimbang jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam berjaga-jaga, hidup tidak di dalam persekutuan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita harus membuang segala kotoran kejahatan yang begitu banyak dalam keinginan-keinginan daging kita, dalam nafsu-nafsu dunia kita, saudara terkasih. Sebab manusia kita ini adalah manusia yang berdosa, yang dilahirkan dari dosa. Tetapi kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita yang hidup dalam gelap dibawa untuk hidup di dalam terang, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang hidup dahulu dalam pikiran kita yang sia-sia dan pengertian kita yang gelap karena kita tidak bersekutu di dalam Tuhan, sehingga kita menyerahkan diri kita ke dalam berbagai hawa nafsu dan melakukan serakah dengan penuh keserakahan segala kecemaran yang ada di dunia ini oleh karena kedegilan kita, kebodohan kita. Saudara terkasih, tapi sekarang kita adalah manusia baru di mana kita selalu diperbaharui hari demi hari oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, Roh Allah yang senantiasa
tinggal di hati kita jika kita membuka hati, terima firman. Itulah yang memberikan kita damai, sejahtera, sukacita, sehingga apapun keadaan kita, apapun masalah, beban, sakit, penyakit, semuanya itu telah ditanggung, disembuhkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Saudara terkasih, diberkatilah kita hari ini, baik dimanapun kita berada. Dan biarlah damai sejahtera Allah, Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Dan kita serahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa dan ucapan syukur. Saudara terkasih, maka Allah damai sejahtera akan menyertai kita. Apapun keadaan kita, Allah di dalam rohnya turut bekerja di dalam kita untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Dan rohnya, roh Allah yang diberikan kepada kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebab gitu kita tidak usah takut, tak usah bimbang, tetapi bila kita senantiasa lebih tekun lagi mengerjakan keselamatan kita dengan bertekun melakukan yang baik, buang segala kotoran yang jahat yang tertanam di dalam hati kita, tetapi kita membuka hati, terima firman Tuhan, terima Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan yang memimpin kita untuk berjalan, untuk memperoleh kemenangan, damai sejahtera, kehidupan yang kekal, dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan yang memberi kita kemenangan. Saudara terkasih, saya akan membagi-bagikan firman Tuhan pada hari ini. Pada membagikan firman Tuhan di mana kita harus mengikut Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yaitu dengan kita menyangkal diri, memikul salib, dan kita harus berjuang di dalam memikul salib. Saudara terkasih, jangan kita mementingkan diri sendiri, kita menyayangkan nyawa kita, sebab kita kalau menyayangkan nyawa kita akan kita kehilangan nyawa kita. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa kita, tetapi kita akan mendapatkannya jika kita kehilangan nyawa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu kita harus melayani, harus melakukan firman Tuhan. Saudara terkasih, untuk apakah kita mendapatkan seisi dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita, dan dengan apakah kita akan menggantikannya? Saudara terkasih, tidak akan terganti, saudara terkasih. Dan biarlah kita mendapatkan segalanya, nyawa kita, yaitu kita menyerahkan hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan, saudara terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagialah kamu jika kamu karena anak manusia kamu dicela, saudara terkasih, sebagai orang yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Bersukacitalah kita, saudara terkasih. Kita harus melayani. Kita harus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Sebab upah kita besar di surga. Saudara terkasih, itulah kita harus melayani untuk menerima kehidupan yang kekal. Sebab saudara terkasih, kita harus memikul salib dan menyangkal diri kita. Sebab saudara terkasih, barang siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku,
ia akan mendapatkan kembali nyawanya. Untuk apakah kita mendapatkan seluruh dunia ini tetapi kita kehilangan nyawa kita, dan dengan apakah kita akan menggantikannya? Tidak terganti, saudara terkasih, baik seluruh dunia ini pun saudara terkasih tidak akan dapat menggantikan nyawa kita. Sebab itu kita harus menyangkal diri kita di dalam mengikut Tuhan Yesus, harus memikul salib. Saudara terkasih, harus meninggalkan semua apapun yang ada di dunia. Saudara terkasih, sebab Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberi perdamaian, membuat damai, tetapi untuk membuat pemisahan antara 5 orang, 2 dan 3 akan dipisahkan, saudara terkasih. Sebab Tuhan akan memisahkan gandum dan ilalang, kambing dan domba. Dalam suatu keluarga akan terjadi pemisahan antara 5 orang, antara 2 dan 3, saudara terkasih. Jadi kita harus bertekun di dalam doa, harus senantiasa teguh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga jangan kita berjalan dalam kesalahan, dalam keinginan-keinginan daging kita yang membawa kita dalam berbagai-bagai dosa, dalam berbagai-bagai tipu muslihat iblis. Sebab dimanapun kita berada ada terjadi pemisahan antara gandum